Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, jamaah Jumat Masjid Pemuda Konsulat yang kami muliakan. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan nasihat untuk kami dan jamaah semua dengan tema menikah adalah ibadah, tanggung jawab dan karunia. Jamaah yang kami muliakan, menikah adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, nikah adalah sunnahku. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jamaah yang kami muliakan, jadi agama Islam itu mendorong yang namanya pernikahan. Karena pernikahan ini bisa menghapus yang namanya kebiasaan-kebiasaan seperti zina, kebiasaan seperti pacaran. Ini dihapus oleh Islam dengan pernikahan. Kalau zina, pacaran dan lain sebagainya itu tidak ada tanggung jawab, tapi pernikahan itu meniscayakan di dalamnya tanggung jawab. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa angkihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Di akhir ayat dikatakan, kalau mereka fakir, iyakunu fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Jadi agama Islam itu pro pernikahan, mendorong orang-orang yang sudah mampu untuk menikah. Di dalam hadis Nabi memerintah kepada orang-orang yang sudah mempunyai ba'a, wahai para pemuda, siapa yang sudah mempunyai ba'a di antara kalian, maka hendaklah dia menikah. Ba'a itu apa? Ba'a itu adalah ya laki-laki normal. Kemudian ya maksudnya normal semuanya. Kemudian ba'a itu mampu memberi mahar dan mampu menafkahi. Intinya laki-laki yang sudah bekerja, laki-laki yang sudah berusaha bekerja. Nah itu ba'ah. Karena dulu di Arab itu maharnya itu Masya Allah mahal. Kalau di kita Masya Allah mahar itu murah meriah. Tapi yang jelas orang itu boleh menikah kalau sudah punya kemampuan memberi mahar dan punya kemampuan menafkahi. Kalau tidak punya kemampuan itu, dikatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Maka hendaklah menjaga diri orang yang belum memiliki kemampuan untuk memberi mahar sebagai permintaan dari perempuan. Dan orang yang belum mampu menafkahi hendaklah menjaga diri dari perbuatan dosa. Kalau di hadis dikatakan, siapa yang tidak mampu
tidak punya ba'ah, maka hendaklah dia sering-sering berpuasa. Karena berpuasa itu bisa menjadi benteng. Aghaddu lil basar, lebih memejamkan mata, lebih menundukkan mata. Nafsunya berkurang. Wa ahsanu lil faraj, dan berpuasa itu lebih memudahkan kita mengendalikan kemaluan, lebih memudahkan kita semua untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Jamaah yang kami muliakan, yang jelas menikah itu adalah ibadah, adalah kemuliaan didorong oleh Islam. Kalau orang itu masih jomblo, dia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu sudah menikah, maka tanggung jawabnya itu semakin besar. Dia bertanggung jawab atas dirinya, dia juga bertanggung jawab atas istrinya, dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Jadi menambah tanggung jawab berarti menambah kemuliaan. Maka dalam hadis, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Warrajulu ra'in, dan setiap laki-laki yang sudah menikah adalah orang yang bertanggung jawab kepada siapa? Ahli baiti. Keluarganya ada di dalam tanggung jawabnya. Jadi karena menikah itu adalah ibadah, maka kita harus bahagia. Orang-orang yang sudah menikah harus bahagia, disyukuri, dijaga pernikahannya itu, dijaga keluarganya itu. Karena menikah ini keutamaan, maka Allah tambahkan beban tanggung jawab. Orang yang sudah menikah wajib menafkahi keluarganya. Kalau orang yang sudah menikah, laki-laki berkomitmen menikah karena Allah, menikah karena menjaga diri, pasti Allah bantu untuk menafkahi keluarganya. Dalam hadis dikatakan, ada 3 orang yang wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang menikah untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa. Misalnya yang kadung pacaran, kadung dosa, wis segera nikah. Diajak itu pacarnya untuk menghindar dari dosa. Komitmen untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau sudah menikah, maka seorang itu harus bekerja. Dan bekerja ini, jamaah yang kami muliakan, oleh agama kita itu dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Yang penting sudah usaha. Yang penting sudah usaha, pasti Allah bantu, pasti Allah cukupi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Tanggung jawab itu kalau dilakukan, maka Allah akan mencukupi, mendatangkan karunia. Kalau tanggung jawab itu dilakukan dengan baik, maka Allah akan memberi karunia. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau fakir, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kalau sudah berusaha, pasti Allah bantu. Ini zaman sekarang, Masya Allah, banyak laki-laki tidak menafkahi keluarganya. Banyak laki-laki malas bekerja. Padahal bekerja itu mulianya luar biasa. Sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi kita kalau bekerja, apapun pekerjaan, kita harus bekerja sambil bahagia, disyukuri. Alhamdulillah, sudah bisa melaksanakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga.
Dan kalau kita sudah melakukan kewajiban, Allah pasti memberi karunia. Maka Abu Bakar mengatakan, jamaah yang kami muliakan, lakukanlah perintah Allah yang namanya menikah itu. Lakukan. Maka Allah akan menepati janjinya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka yang menikah itu fakir, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Bahkan sahabat yang lain mengatakan, cukupilah kebutuhanmu, jadikanlah dirimu semakin kaya, semakin cukup dengan menikah. Jadi menikah bisa membuka rezeki. Ini kalau menikahnya karena Allah. Terus kalau menikahnya tadi itu didasarkan untuk menjaga diri dari perbuatan yang tercela, dari pacaran, dari berzina. Kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang laki-laki itu tidak paham kewajiban mencari nafkah. Akhirnya perempuannya disuruh mencari nafkah. Banyak kasus terjadi perempuan, Masya Allah, selingkuh di pabrik-pabrik itu. Itu ya karena mencari nafkah. Kalau misalnya sudah kadung mencari nafkah, perempuannya sudah apa-apa. Yang penting diusahakan bisa menjaga diri. Tidak campur baur, tidak sentuhan dengan sangat intens dengan laki-laki lain. Di keluarga harus dijaga, pernikahan harus dijaga, rumah tangga harus dijaga, yang laki-laki berusaha betul memenuhi kewajibannya. Maka semua itu akan mendatangkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, laki-laki itu banyak yang menjadi lebih baik itu setelah menikah. Karena menikah itu karunia. Melihat repotnya istrinya, ya Allah, dulu ibuku seperti ini ngurusi aku. Ya Allah, dulu ayahku seperti ini mencari nafkah untuk aku. Nah, itu keberkahan nikah itu. Itu semua orang yang menikah itu baru paham. Harus berbakti kepada orang tua, harus berbakti kepada ibu, kepada bapak. Itu setelah nikah. Tapi banyak orang sudah nikah kok tidak sadar. Nggih, bagaimana dulu ayahnya mencari nafkah, bagaimana ibunya tidak tidur siang malam untuk ngurusi anaknya. Nah, ini nikahnya nikah saja, tapi tidak belajar bagaimana agama kita itu nggih, mengurusi nikah. Jadi kita harus belajar panduan agama itu bagaimana tentang pernikahan. Orang nikah itu kewajibannya apa yang laki-laki itu. Nah, itu harus kita pelajari terus-menerus. Anak-anak kita yang sudah nikah juga harus kita ajari. Kalau kita punya anak laki-laki, bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau kita berusaha bekerja saja, pasti Allah cukupi. Pasti itu sudah. Banyak laki-laki sekarang itu, Masya Allah, lebih memilih nganggur, lebih memilih enak-enakan, lebih memilih. Kadang ada yang istrinya yang disuruh bekerja, dianya santai. Nah, ini, pernikahan itu ibadah, pernikahan itu mulia. Karena mulia, maka pernikahan itu melahirkan tanggung jawab yang baru, tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar itu, akan Allah beri karunia-karunia. Akan Allah beri kebaikan-kebaikan, akan Allah beri keberkahan-keberkahan. Ya, semoga kita semua yang laki-laki bisa menjadi laki-laki yang Masya Allah bertanggung jawab. Bisa menjadi laki-laki yang menafkahi keluarganya dengan baik. Ya, menafkahi tidak harus cukup semuanya, tidak. Sudah berusaha. Kalaupun sepiringan ya bisa berdua. Sepiring bisa berdua dan itu romantis. Sepiring bisa berdua dan itu romantis. Saya dulu aja berani nikah itu paling nggak sampai berapa. Ya sekitar 1 jutaan lah. Saya berpikir, makan sendiri bisa, cukup sudah. Ini sudah bisa dibagi 2 satu piring ini. Jadi 1 piring bisa bagi
dua. Tapi harus ada kerelaan berbagi, kerelaan mengalah tadi itu. Harus ada kesadaran kita punya tanggung jawab. Harus ada itu. Kalau sudah ada itu, Allah bantu. Orang itu kalau punya niat baik, Allah bantu. Dalam hadis yang lain, orang itu kalau punya hutang terus berniat membayar hutangnya, Allah mudahkan dia membayar hutangnya. Tapi kalau orang itu punya hutang, tapi berniat tidak bayar hutang, Allah buat ruwet hidupnya. Sama, keluarga juga begitu. Kalau orang punya keluarga, berniat menafkahi betul, melaksanakan tanggung jawab, pasti Allah beri kemudahan. Tapi kalau sudah tidak berniat, Allah beri kesusahan di hidupnya. Ya, semoga kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang bisa menafkahi istri dengan baik, bisa menafkahi keluarga dengan baik, bisa mengajak mereka kepada Allah, bisa mengajak mereka kepada Islam. Semoga Allah berkahi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah yang kami muliakan, marilah kita berdoa kepada Allah di khutbah yang kedua ini, supaya Allah mencukupi kita, mencukupi keluarga kita dengan rezeki yang halal, dan menjauhkan kita dan keluarga dari rezeki yang haram. Semoga waktu-waktu kita Allah isi dengan ketaatan, dan Allah jauhkan waktu-waktu kita dari kemaksiatan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan serta anak-anak yang menjadi penentram hati, pasangan serta anak-anak yang menjadi pelipur lara, pasangan serta anak-anak yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang bisa menenteramkan hati orang tua kami, anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kami. Dan jadikanlah kami semua ya Allah cahaya bagi sekeliling kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa membawa kebaikan bagi sekeliling kami. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk sekeliling kami. Jadikanlah kami sebab kebaikan bagi sekeliling kami. Jadikanlah kami cahaya, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.